Hai guys, welcome back di Elite Review with me, Grace Wilson. Kali ini kita kedatangan produk dari Lenovo, tepatnya Lenovo IdeaPad Flex 5. Ya, itu ada di tangan aku. Penasaran seperti apa? Let's go, kita review. By the way, kalau ngomongin soal Lenovo, kita pasti udah sangat familiar ya dengan Lenovo karena banyak sekali laptop-laptop keluaran dari Lenovo ini dipakai bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pekerjaan, untuk education dan sebagainya. Nah, kali ini sebenarnya kalau ditanya tepatnya ini untuk laptop apa sih? Kalau dari segi looks, aku pribadi kayak lebih prefer kalau laptop ini dipakai buat kerja atau untuk kebutuhan hiburan deh. Penasaran kan? Nah, dari segi desain bisa dibilang cukup simple dan juga elegan. Pada bagian depan dari laptop Lenovo IdeaPad Flex 5 ini, dia tuh nggak ada tulisan apa-apa gitu loh guys. Kecuali di pojok kanan atasnya. Atas atau samping ya ini? Samping ya guys. Nih ada tulisan Lenovo. Dengan dia tuh kayak dicetak gitu ya. Tulisan Lenovo-nya dia nyetak dan kelihatan sangat eksklusif sekali. Sedangkan untuk bagian belakangnya, ini terdapat semacam lubang-lubang udara atau exhaust-nya seperti itu yang tempat ngeluarin panasnya. Dan sudah terdapat slip juga di sini. Jadi saat laptop diletakkan di permukaan lantai, dia tuh nggak akan geser-geser gitu guys. Jadi tetap stabil ya. Kemudian pada bagian belakangnya juga udah ada kayak lubang udara. Ya, jadi nggak khawatir sih kalau dari segi panas. Kalau dengan desain ruang-ruang atau sirkulasi udaranya yang cukup banyak seperti ini, harusnya dipakai dalam jangka waktu yang lama atau untuk aktivitas yang berat sudah sangat memumpuni. Oke, kalau dari segi warnanya, untuk Lenovo IdeaPad Flex 5 ini terdapat 3 warna. Ada yang cloud gray, ada yang storm blue, kemudian juga ada yang stone gray. Nah, yang kita dapat hari ini yang warna cloud gray atau yang warna awan-awan biru, awan-awan abu-abu, gimana tuh? Nih ya, yang kalian lihat itulah yang ada di hadapan kita sekarang. Nah, untuk beratnya sendiri terbilang cukup berat ya kalau buat aku pribadi, 1,7 kilo. Kalau dibawa jalan-jalan lumayan berat juga 1,7 kilo. Tapi kalau untuk kita yang berkendara mungkin nggak begitu berat sih. Kalau ditenteng yang beratnya. Ya, kemudian untuk dari segi desain bagian dalamnya, kita coba buka. Dari segi dalamnya aku udah cukup sangat puas karena di sini bezelnya bisa dilihat kecil banget ya. Jadi dia kayak borderless gitu. Bezel yang sangat kecil, jadi dari segi tampilan dia udah bisa dibilang sempurna ya karena hampir nggak kelihatan nih bagian bezelnya. Sudah terdapat kamera juga yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau seandainya kalian mau tutup tinggal ditutup aja karena sudah ada kayak slipnya. Oke, kita ke bagian keyboard. Di sini juga cukup unik karena biasanya kalau keyboard itu nggak akan diganggu nggak akan ada kayak semacam lubang-lubang. Di sini tuh ada lubang-lubang yang fungsinya ternyata ini adalah speaker gitu ya. Terus keyboardnya juga seperti keyboard pada umumnya. Ya, seperti keyboard pada umumnya, dia tertata penuh tapi nggak yang benar-benar memenuhi si keypadnya ini. Jadi cuman kayak di tengah dan di sampingnya udah dipagerin sama si speakernya. Oke, kita ke bagian bawah touchpadnya kebetulan ada di tengah. Dan di sini juga sudah ada penjelasan bahwa di sini sudah bisa digunakan dengan fingerprint. Ya, jadi kalau untuk sistem keamanannya, untuk aksesnya bisa lebih cepat, kita langsung aja letakin jari-jari kita ketika kita ingin membuka si laptop IdeaPad Flex 5 ini sendiri. Oke, kalau dari segi tampilan sekali lagi kalau boleh kita menilai dari 1 sampai 10 aku bisa kasih angka yang 9,8 ya karena memang menurutku ini adalah laptop yang paling aku suka. Dari segi beratnya ya bisa dibilang cukup berat tapi nggak yang berat-berat banget. Dari segi tampilan dia proporsional jadi 9,8 dari aku. Oke, bezelnya tipis, ini juga yang jadi salah satu hal yang menarik sekali karena nggak mengganggu pandangan. Kemudian speaker yang ada di bagian kiri dan kanannya nggak ditaruh di bawah. Jadi kalau kita nyari suaranya dari mana, ada di bagian atas seperti ini. Nggak tercover oleh lantai atau permukaan meja seperti itu. Kalau beberapa laptop kan ada di bawah ya. Oke, kemudian untuk jenis speakernya ini menggunakan Dolby Atmos. Jadi ketika kalian menggunakan laptop ini untuk nonton atau mungkin music streaming gitu kan akan berasa kayak kalian lagi di bioskop gitu loh. Mini bioskop karena udah pakai Dolby Atmos seperti itu. Kemudian untuk
lebar layarnya sudah display dengan 14 inch yang bisa dibilang cukup untuk kebutuhan pekerjaan atau mungkin untuk kalian yang ingin menggunakannya untuk kebutuhan hiburan, misalnya kayak gaming atau mungkin streaming dan lain-lain. Oke, untuk IPS-nya berkisar di 1200 pixel hingga 1400 pixel dengan brightness-nya 300 nits. Cukup baik. Bahkan udah sangat baik malah kalau buat aku pribadi ya. Nah, untuk performanya sendiri ini menggunakan CPU Intel i3 dan juga grafis Nvidia GeForce. Kemudian untuk memorinya ini disupport dengan 8 GB dengan operating system Windows 11. Wow, kalau ada di performa segitu sebenarnya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang multitasking, misalnya bermain game sambil bekerja, misalnya untuk pekerjaan yang berat memang agak riskan sih. Aku saranin supaya kalian bisa melakukan gaming yang tidak terlalu berat. Ya, tapi pekerjaan yang berat nggak apa-apa. Jadi pilihlah salah satu gitu. Misalnya gaming yang berat, pekerjaannya jangan yang terlalu berat. Nah, atau sebaliknya. Tapi kalau seandainya hanya untuk kebutuhan streaming dan juga mengerjakan pekerjaan dalam jangka waktu yang mungkin tidak begitu lama, untuk performa segitu aku rasa masih sangat mumpuni. Oke, untuk laptop Lenovo IdeaPad Flex 5 ini sudah dilengkapi dengan fan atau kipasnya bawaan ada di dalam laptopnya, yang mana dia itu benar-benar ada low noise-nya. Jadi kayak kalau kita gunakan si laptop ini, misalnya dia udah terlalu panas, CPU-nya udah panas, dia akan otomatis kipasnya akan bekerja dan noise-nya nggak berasa sama sekali. Jadi benar-benar smooth banget. Itu juga salah satu yang jadi keunggulan dari si IdeaPad Flex 5 ini, dimana nggak mengganggu sama sekali untuk bagian fan-nya. Oke, untuk kapasitas baterainya dia ada di 52,2 watt hours, yang mana untuk daya web searchingnya hingga 13 jam. Dan untuk video playernya hingga 13 jam juga. Wow, ini udah dibilang cukup tinggi loh. Untuk video streaming, kemudian untuk web searching hingga 13 jam. Hampir setengah hari dan aku rasa luar biasa ya. Kemudian untuk dari sudut pandang aku pribadi, selain desain juga performanya yang udah dibilang di atas rata-rata, udah bisa sangat support untuk berbagai macam pekerjaan. Nah, di setiap pembelian Lenovo IdeaPad Flex 5 ini kita juga udah dilengkapi dengan stylus pen, dimana ini membuktikan bahwa si Lenovo IdeaPad ini benar-benar literally dia touchscreen guys ya. Di sini aku akan coba, kalian boleh lihat ya, di sini dia bisa touchscreen. Nanti ketika kita mengaktifkan Lenovo IdeaPad ini jangan lupa untuk lakukan proses registrasi terlebih dahulu. Nah, kalian juga akan di-guide dengan sangat seksama ya guys ketika kalian membeli produk-produk dari Lenovo, karena cara registrasinya juga sangat-sangat mudah. Ketika kalian membuka laptopnya, di situ juga udah ada pilihan kayak mau pakai bahasa apa, kemudian juga mau masuk dengan cara bagaimana, sudah dituntun secara otomatis dari sini. Jadi, aku rasa kalau untuk proses mengeksplor si Lenovo ini sudah sangat-sangat gampang. Bahkan sudah tersedia customer service juga apabila kita mengalami kendala. Dan satu lagi sebelum kita akhiri ya video review hari ini, salah satu yang menjadi keunggulan dari Lenovo IdeaPad Flex 5 ini bisa di-adjust hingga 4 mode. Yang pertama, normally, notebook mode. Kemudian dia juga bisa dilipat 10 mode seperti ini. Jadi kalau teman-teman beraktivitas mungkin lagi nongkrong di cafe atau mungkin ingin melakukan desain-desain yang tipis, kalian ingin membalikkan si laptop ini bisa, karena bisa di-adjust seperti ini. Kemudian dia juga bisa dilipat hingga 360 derajat ya. Nanti layarnya akan secara otomatis mengikuti sudut pandang kalian seperti ini. Oke, jadi benar-benar sangat membantu kita apabila kita ingin melakukan di berbagai mode. Jadi bisa dibilang Lenovo IdeaPad Flex 5 ini laptop paling fleksibel untuk kemana-mana. Ya, jadi kalau kalian mau nongkrong di cafe, mau bekerja di kantor, atau mungkin kalian para anak kuliahan mau bawa seolah-olah ini seperti tablet aja, dia udah sangat possible untuk kita bawa kemana-mana. Karena sekali lagi bisa di-adjust hingga 360 derajat. So, gimana pendapat kalian tentang si
Lenovo IdeaPad ini jangan lupa kasih komentar di bawah. Kalau dari aku pribadi, tadi dari segi desain aku kasih poin 9,8 dari 10. Dari segi performa aku kasih poin 8 karena dia bisa dibilang di atas rata-rata, udah ditambah dengan kapasitas baterai yang sangat menunjang. Bisa dipakai hingga 13 jam standby untuk video player. Bahkan ini juga sudah ada keamanan seperti fingerprint. Jadi lebih cepat untuk kita akses ke Windows-nya daripada kita harus nge-typing passwordnya satu persatu. So sekali lagi tulis komentar kalian di bawah. See you on the next video with me Grace Wilson on Leon Elite Review.